Sebenarnya mengatur pernapasan itu apakah merupakan terapi untuk mengatasi serangan panik ini, dokter? Nafasnya cepat. Nah, sehingga mengatur pernafasan itu tentu bisa membuat lebih tenang. Sebenarnya ada nggak teknik khusus untuk mengatur pernapasan ini, dokter? Jadi solusinya ya tinggal kita perbaiki pola nafasnya yang tadinya cepat dan pendek menjadi pelan dan dalam. Bagaimana sih sebenarnya relaksasi pernapasan dalam itu, dokter? Jadi caranya sederhana ya. Iya. Nah, tapi ini saya ada ringkas dalam 7 langkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama saya, Saifuddin Nasution di acara podcast Seksi Ansietas PP PDSKJI. Dan telah hadir bersama kita Dr. Andrew Handi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Selamat datang, dokter. Ya, terima kasih Dr. Saifuddin. Terima kasih, dok. Dan mungkin kita akan membahas beberapa topik ya, dokter ya, ke depannya. Untuk topik yang sekarang ini adalah atur napas kelola panik. Mungkin untuk memasuki pertanyaan pertama, dokter, sebenarnya mengatur pernapasan itu apakah merupakan terapi untuk mengatasi serangan panik ini, dokter? Nah, benar sekali ya, Dr. Saifuddin. Jadi, salah satu gejala dari serangan panik itu ada terkait dengan pernafasan. Ya, seperti rasa tercekik ya, sehingga rasanya susah menarik nafas. Selain itu ada satu lagi gejala sesak nafas ya. Nah, jadi sesak nafasnya itu, nafas mereka itu biasanya pendek, lalu nafasnya cepat. Nah, sehingga mengatur pernafasan itu tentu bisa membuat lebih tenang. Oh, gitu ya, dokter ya. Berarti sebenarnya mengatur napas ini merupakan salah satu untuk mengatasi serangan panik. Begitu ya, dokter? Kalau untuk mengatasi sih mungkin lebih jauh, tapi setidaknya tidak memperburuk. Bisa dapat mengurangi mungkin gitu, dokter? Ya, bisa mengurangi. Bisa mengurangi ya, dokter ya. Kemudian dokter, kan ada beberapa nih teknik pernapasan. Bisa kayak seperti relaksasi pernapasan dalam atau pernapasan dalam kantong kertas. Sebenarnya ada nggak teknik khusus untuk mengatur pernapasan ini, dokter? Jadi begini ya, tadi kan kita sudah ketahui bahwa salah satu gejalanya kan nafas mereka itu cepat dan pendek. Benar. Nah, apabila itu berlangsung dalam waktu lama, maka mereka malah makin sesak. Karena akan terjadi namanya hiperventilasi atau nafas berlebihan ya. Nah, kondisi ini akan mengakibatkan kadar karbon dioksida dalam darah itu menurun karena terlalu banyak dihembuskan karbon dioksida. Nah, kondisi ini kemudian akan menyebabkan pembuluh darahnya jadi menyempit. Akibatnya, suplai oksigen yang biasa dibawa darah ke otak akan berkurang, sehingga ya semakin sesak ya. Benar. Nah, jadi solusinya ya tinggal kita perbaiki pola nafasnya yang tadinya cepat dan pendek menjadi pelan dan dalam. Nah, jadi untuk yang kedua tadi yang disebut Dr. Saifuddin ya, bernafas dalam kantong kertas ya. Nah, jadi ide di balik itu sebenarnya mereka mengharapkan karbon dioksida yang dikeluarkan dari pernafasan dihembuskan di kantong kertas supaya karbon dioksidanya terperangkap di dalam kantong kertas dan kemudian itu dihirup kembali dengan harapan karbon dioksida yang tadinya sedikit jadi lebih seimbang dengan oksigen lebih banyak ya. Nah, namun ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, studi yang mendukung cara ini itu masih sangat sedikit, tidak signifikan untuk kita sarankan ya. Itu yang pertama.
Yang kedua, tidak semua orang bisa mengenali hiperventilasi atau nafas berlebih ya. Jadi mereka tidak bisa membedakan apakah sesak mereka itu karena serangan panik atau karena suatu kondisi medis yang mengakibatkan oksigennya berkurang sehingga sesak. Nah, apabila sesak nafas itu karena masalah medis sehingga oksigennya sedikit, tapi mereka mempunyai interpretasi yang salah bahwa ini adalah serangan panik, dan mereka menggunakan kantong kertas, tentu itu sangat merugikan kesehatannya. Di saat kurang oksigen, malah dihirup pula karbon dioksida. Jadi oleh karena itu, saya biasanya lebih merekomendasikan relaksasi pernafasan dalam. Kalau relaksasi pernapasan dalam itu dokter mungkin bisa kita contohkan dokter untuk para pemirsa yang nonton di dokter mungkin bisa mengetahui bagaimana sih sebenarnya relaksasi pernapasan dalam itu dokter. Jadi caranya sederhana ya. Nah, tapi ini saya ada ringkas dalam 7 langkah ya. Yang pertama kita cari dulu tempat yang tenang dan nyaman ya, sehingga kita lebih rileks. Yang kedua, kita baring posisi terlentang supaya lebih mudah bernafas dengan menggunakan perut, nafas perut istilahnya. Nafas perut ya. Nah, langkah ketiga kita tutup mata dengan pelan supaya kita lebih fokus ke nafas. Lalu langkah keempat kita letakkan salah satu tangan di perut, untuk memastikan ketika nafas perutnya mengembang. Langkah kelima, kita boleh tarik nafas secara pelan, lembut, dalam melalui hidung ya, sampai perutnya kembung. Kenapa perutnya harus kembung? Karena ketika perut kembung itu, dia akan mendorong saraf relaksasi yang kita kenal sebagai saraf vagus ya. Sehingga memberi respon relaksasi, rileks, jadi tenang. Lalu kemudian langkah keenam, ya kita tahan nafasnya beberapa detik, kita beri waktu oksigen itu mengalir ke otak ya. Lalu yang terakhir, kita boleh hembuskan nafas itu melalui mulut seperti ketika kita sedang meniup balon, secara pelan, secara lembut, dan biasanya membuang nafas itu lebih lambat dari menarik nafas. Kebalikannya malah gitu ya dokter ya. Berarti mohon maaf dokter, mungkin seperti saya sedikit mencontohkan dari kata-kata dokter tadi, mungkin seperti ini ya dok ya, atau hanya di perut saja dok? Ya, kalau dia mau letakkan di dada boleh juga. Boleh cuman juga. Kalau memang dia perutnya ngembang, itu kan menandakan dia sudah bernafas perut. Tapi seandainya perutnya tidak ngembang, dia boleh letakkan di dada. Karena biasanya orang yang nafas pendek itu bernafas menggunakan otot dada, sehingga dadanya itu bisa nyeri, dan itu mirip dengan gejala serangan panik, yaitu nyeri dada. Nah, biasanya kalau dia mau ya boleh juga satu tangan lagi di dada. Berarti mohon izin ya dokter, saya mau mempraktekkan. Berarti kita tarik, malah perutnya makin membesar, ya kan? Pernapasan perut, baru kita hembuskan lagi pelan-pelan. Tahan dulu sebentar. Tahan dulu sebentar. Tahan. Baru hembuskan pelan. Oh iya benar juga dokter. Ada reaksi tenang di saat kita melakukannya itu dokter. Terus dokter, perlu nggak kita memasukkan mungkin kata-kata motivasi saat melakukan ini? Nah, jadi biasanya kita kan menganjurkan untuk pasien memperhatikan nafas ya. Nah, kalau itu terlalu sulit, dia boleh menghitung di dalam hati. Misalnya, tarikan nafas pertama, dia dalam hati ucapkan kata satu, ketika hembus, dia ucapkan di hati tenang. Kemudian 2, 3 sampai 10, kemudian balik lagi ke 1. Nah, namun apabila
itu juga masih mengganggu. Rasanya tiba-tiba muncul pikiran apabila dia lakukan dalam keadaan panik. Kan bisa aja muncul pikiran-pikiran yang Negatif. membayangkan sampai skenario terburuk ya. Oh benar. Nah, jadi ketika muncul pikiran seperti itu, tidak usah merasa bersalah, tidak perlu merasa sudah gagal, karena itu hal yang normal, itu hal yang natural ya. Nah, jadi ketika itu muncul ya cukup amati aja pikiran itu, tapi jangan diikuti. Kemudian secara lembut ya kembali perhatikan nafas dan hitungan tadi. Berarti memang bisa juga kita sisipkan, dan apabila ada pikiran-pikiran yang seperti negatif, nggak usah dihiraukan ya gitu ya dokter ya? Bukan, kita terima. Oh terima. Artinya begini, kita boleh welcome atau menerima semua pikiran yang muncul tanpa harus menyukainya, tanpa harus menginginkannya, tanpa harus menyetujuinya ya. Dengan begitu kita akan lebih rileks. Setelah itu kita nggak usah renungkan, karena itu akan jadi overthinking ya. Iya benar-benar. Setelah kita terima, kita kenali pikiran itu dari waktu ke waktu. Lalu secara lembut kembali perhatikan nafas. Baik dokter. Itu mungkin langkah-langkahnya yang harus kita lakukan untuk mungkin mengurangi panik itu ya dokter ya. Jadi dokter, sebenarnya untuk terapi mengatur pernapasan ini, apakah kita lakukan hanya saat serangan panik, atau mungkin nggak serangan panik juga kita lakukan? Pas kapan saja dilakukan mengatur pernapasan ini, dokter? Jadi begini ya, ada dua fungsi ya. Satu, mengurangi resiko kembalinya serangan panik. Yang kedua, kan ditanya tadi ya, apakah boleh dilakukan ketika serangan panik ya? Iya. Jadi mungkin satu-satu agak panjang ya. Nggak apa-apa dokter. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu orang yang mengalami serangan panik itu kebanyakan itu mereka sudah mengalami stres kronis. Nah, kalau orang yang artinya stres dalam waktu lama ya. Ketika seseorang mengalami stres dalam waktu yang lama, pikiran mereka akan mulai belajar bahwa dunia ini tempat yang tidak aman. Nah, sehingga sedikit saja pemicu, dia akan memberi respon cemas alarm yang terlalu kuat, seperti cemas, panik. Kita kan sering mendengar ya, orang yang hanya mendengar suara ambulan, mendengar kabar duka, tapi dia responnya terlalu berlebihan. Itu karena secara tidak sadar, pikiran mereka itu sudah menganggap dunia sebagai tempat yang berbahaya, sehingga pikiran maupun otot-ototnya selalu dalam keadaan tegang, ya, sehingga mereka sangat sulit untuk rileks, sangat sulit untuk tenang, sangat sulit untuk istirahat, ya. Nah, jadi dengan kita melakukan relaksasi pernafasan dalam minimal 2 kali sehari selama 10 menit, sebenarnya kita sedang mengirimkan pesan-pesan ke otak bahwa dunia ini tempat yang aman. Nah, sehingga pelan-pelan ketegangan itu akan berkurang. Nah, pada akhirnya resiko kembalinya serangan panik bisa menurun ya, bukan mencegah ya. Benar. Nah, lalu kalaupun terjadi serangan panik, keparahan dan lama serangan panik itu tentu akan berkurang. Itu yang pertama tadi ya. Nah, lalu apakah boleh kita melakukan relaksasi pernafasan dalam ketika sedang serangan panik? Jawabannya boleh. Boleh dokter. Tapi ada tanda kutip ya. Dia melakukan itu motivasinya tidak boleh untuk menghindari serangan panik. Tapi motivasi dia melakukan itu adalah untuk menghindari terjadinya nafas berlebihan atau namanya hiperventilasi. Kenapa motivasinya nggak boleh untuk menghindari serangan panik? Jadi serangan panik itu ada namanya efek paradoks. Artinya semakin kuat keinginan kita
untuk menghindari serangan panik, kita malah semakin panik. Malah semakin panik ya dokter Iya, ya? karena kita mengirimkan pesan-pesan ke otak bahwa panik ini adalah suatu ancaman, sehingga otak meresponnya dengan respon bahaya, dengan sensasi-sensasi cemas seperti debar, sesak, sehingga kita kemudian jadi mencemaskan rasa panik, sehingga panik itu semakin parah, lama serangan semakin lama, lalu tidak menutup kemungkinan paniknya berulang-ulang jadinya. Nah, jadi motivasi kita melakukan relaksasi pernafasan dalam untuk mencegah kondisi nafas berlebihan atau hiperventilasi. Oh, berarti motivasinya untuk yang tadi yang mencegah untuk napas berlebihan atau hiperventilasi tadi dokter, atau napas berlebihan tadi. Terus dokter mohon maaf tadi ada mengatakan sebaiknya kita lakukan 2 kali dalam 1 hari ya dokter ya? Itu anjuran. Dok. Itu seberapa lama kita lakukan tuh? Apakah butuh hanya 1 minggu, sebulan atau? Jadi kalau dari literatur ya, dianjurkan minimal 2 kali 10 menit. Nah, tapi boleh juga maksimal 4 kali dan maksimal boleh 10 menit ditangkapkan ke 15 menit, ke 20 menit. Dan sebenarnya terapi relaksasi itu kan boleh kita lakukan rutin. Benar. Jadi sebenarnya nggak masalah ya. Oh, benar ya dok ya. Berarti bisa juga lakukan rutin juga ya dok ya, nggak perlu ada waktunya juga ya dok ya. Kalau saya biasanya menganjurkan sewaktu bangun pagi dan sebelum tidur. Itu paling baik. Itu yang maksud saya biasa saya menganjurkannya seperti itu ya. Kalau di literatur tidak ada disebutkan. Supaya orang terbiasa gitu ya dokter ya. Lebih mudah mengingatkannya bangun pagi, tidur lagi melakukan hal yang sama gitu ya dokter. Oke, terima kasih dokter Andrew atas paparannya. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Untuk mungkin misalnya nih teman-teman yang di rumah ingin berjumpa dengan dokter Andrew, boleh teman-teman itu berjumpa dokter Andrew di mana dokter? Saya praktik di Klinik Utama Bina Atma hari Jumat dan Sabtu pukul 10 sampai 12 ya. Lalu saya Senin, Rabu, Jumat praktik di Rumah Sakit Imelda pukul 14 sampai 16. Lalu ini ada satu lagi yang tempat praktik yang baru, yaitu Klinik Atlantis, biasanya Selasa dan Sabtu by appointment ya. Oh gitu ya dokter ya. Berarti teman-teman sekalian bisa menjumpai dokter Andrew di Bina Atma, Rumah Sakit Imelda dan Klinik Atlantis. Benar ya dokter? Iya. Terima kasih dokter atas kehadirannya dokter. Mungkin ini sesi terakhir. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menonton acara podcast Seksi Ansietas PPPDSKJI. Akhir kata saya mengucapkan salam sehat jiwa. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Saifuddin.